Radio Guntur dimanapun berada, untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik yang kita bahas di obrolan pagi kali ini, yaitu mengenai potensi prospek vanili di Buleleng gitu ya. Kalian bisa langsung joinan via pesawat telepon 23455. Di sini langsung sudah ada Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng dan juga petani vanili Bapak Wayan Rinaye ya. Jadi ini pas banget buat Anda yang mungkin ingin mencoba bercocok tanam vanili dari rumah ya Pak, seperti tadi disebutkan. Betul. Karena bisa dimulai dari lahan yang sempit, nggak harus punya tanah hektar-hektaran gitu lah ya. Betul. Oke, apakah sudah ada yang bergabung bersama kami? Langsung saja Tia sapa. Belum? Oke, sudah ada yang bergabung bersama kami. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak, agar suaranya terdengar jelas. Halo. Terima kasih Bapak narasumber. Ini sesuatu yang disiarkan melalui Guntur, tentu saja diharapkan untuk bisa menarik sehingga mereka itu bisa bergabung, kan begitu Bapak? Tapi saya belum mendengar karena saya Nardo beratan. Oke Pak Nardo. Terima kasih Pak. Tadi Pak mengatakan bahwasanya punya tanah 7 kali 5 meter gitu Pak ya. Bisa menanam berapa? 80-50. Itu Pak ya? Iya. Nah ini saya belum mendengar. Kalau terjadi misalnya, saya berikan contoh, misalnya nanam cengkeh. Punya tanah yaitu 50 hari tanam cengkeh. Akhirnya kebanyakan orang nanam cengkeh mati semua. Jadi jangan kita berbicara yang enaknya saja, dalam arti keberhasilannya saja, tetapi juga kelemahannya bagaimana. Itu harus disampaikan. Dari pemeliharaan, dari mulai penanaman dan sebagainya, itulah yang disampaikan, sehingga kemudian kesulitannya apa, lalu bagaimana Bapak selaku barangkali akan dibentuk satu organisasi, ketua itu bisa mencarikan jalan keluar kalau mengalami suatu hal seperti cengkeh yang sekarang ini gitu. Apa yang dilakukan? Seberapa jauh memberikan manfaat? Lalu bagaimana langkah-langkah kita kalau misalnya harga vanili turun harganya gitu Pak? Sehingga nantinya jangan sampai nedong dayanin kini toh. Ini masyarakat sekarang ini jangan hanya melihat hasilnya saja, tetapi proses dan kemudian dampak negatifnya apa. Lalu dari suatu organisasi tentu saja ingin memperlihatkan hal itu yang positif, tetapi yang negatifnya perlu diperlihatkan. Sehingga masyarakat tahu akan apa yang perlu dilakukan untuk perlindungan. Perlindungan inilah yang perlu diberitakan Pak. Saya mohon sekali kepada Bapak, kebetulan saya berasa tertarik, tetapi dalam ini tertarik nanti kemudian kita menanam, kemudian lebih lanjut pemasarannya kemana, bagaimana pengobatannya, berapa biayanya, bagaimana yaitu iklim kalau begini terjadi, itu perlu uraian. Ya sehingga nantinya betul-betul masyarakat itu tertariknya bukan dari produk yaitu hasil terakhir, tetapi dari proses dan kemudian hambatan-hambatannya. Sukses Bapak. Baik, terima kasih Pak Nardo. Pak Nardo di Beratan yang sudah bergabung bersama kami. Berikutnya masih kita buka kesempatan di 23455, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pasti Guntur pasti beda. Iya, pasti Guntur pasti beda. Silakan Gong dia langsung. Iya, selamat pagi Bapak narasumber. Selamat. Ini Kadis Pertanian ya? Inggih Pak Gun. Luar biasa. Asal mendengar Bapak, kami sudah senang. Apapun yang Bapak sudah lakukan. Mohon dukungannya Pak Gung. Iya, bukannya memuji. Ini memang trik-trik Bapak itu akan menuju, tapi tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, di sini tentunya petani yang paling penting jangan malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Betul. Apapun, karena Kadis kita ini sekarang merakyat sekali, karena dia akan membantu kita. Sebab begini Pak, bukan seperti yang tadi pemasaran, tidak. Maaf nih Pak Kadis. Iya, Pak. Gongde dapat warisan kebun cengkeh 25 hektar dari kakek loh. Yang ada di Goblek, di Munduk, di Bengkel, di Mujiro. Tidak ada tadi. Kami sudah banyak sekali karena perawatannya betul-betul kami rawat dengan baik. Sansibar modelnya Pak.
Nggih. Kan baik sensibar Pak ya. Iya, bagus Bu. Ya. Daunnya besar-besar, bunter dan buahnya agak besar Pak. Nggih. Jadi apa yang Bapak paparkan setiap Bapak ada interaksi, kami dengarkan dengan baik Pak. Dan Nggih. kami lakukan itu Pak. Dan tentunya kami mendapat hasil. Dan memang kalau hasil pertanian memang kualitas sekarang Pak. Nggih. Kualitas Pak. Kalau kami kan ekspornya ke Jerman Pak. Wih, mantap Ya. Pak ya. Mahal di sana karena euro Pak. Tapi betul-betul kualitas Pak. Yang itu harus dipilih betul-betul yang bagus. Tidak boleh cacakan Pak. Iya. Kadang-kadang orang di sini kan baru mahal kan dicampur-campur kan gitu Pak ya. Iya, betul Bu. Iya. Kadang-kadang petani di Mudah-mudahan sini tidak tidak terjadi, memikirkan Pak. berkelanjutannya gitu loh. Iya. Kami salut kepada Bapak. Terus ini Pak digencarkan Pak. Nah Iya. kalau Bapak punya pendapat lain, karena pertanian itu perlu air sekarang Pak. Nggih. Air Pasti, perlu Pak. Pak. Ya, Makanya harus, ya. kalau bisa Bapak bikin bendungan di tukar Rangdu itu Pak. Baru nggak kurang air rasanya Iya, di Buleleng Pak. betul. Baik. Ya nantinya Jokowi akan Lagi, mendukung Pak. Bung De. Seperti di Nusa Wado itu Pak. Tidak ada Iya. kekurangan air sekarang di sana. Oke. Kalau pertanian air, nah Bapak penyuluhan Bapak udah bagus. Karena Oke. Bapak yang tahu segalanya. Kalau petani kan tidak bisa menggarap Iya. dan melaksanakan Pak. Iya. Iya. Kalau apa namanya hasil yang maksimal yang berkualitas itu Bapak memberi suatu syarat, tapi kadang-kadang kan petani tidak punya uang untuk membeli syarat-syarat Bapak nanti itu gitu loh Pak, itu kadang-kadang Pak. Iya, Iya. iya. Nah di sinilah perlu support Pak. Sekarang Iya. sudah ada kredit kur pertanian, arahkan laksana yang betul-betul mau bertani. Dan hidroponik perlu dikembangkan juga Pak. Iya, pasti Karena Pak. di Jepang kami kita pernah ke dengar. Jepang Pak, itu menghasilkan duit luar biasa Pak. Nggih. Nah itulah Pak, kami salut kepada Bapak agar Bapak terus, karena baru menjadi calon kadis, kami usulkan agar Bapak menjadi kadis pertanian Pak. Oke, oke. Asing Ada semua, Kami lagi? Pak. salut kepada Bapak, Nggih. sedras, Mudah-mudahan mudah-mudahan Bapak sehat, terus ya. jadi kadis sampai pertanian. Saya itu lagi bagus. 5 Itu aja tahun dari Pak sekian, ya, Pak. mudah-mudahan bisa. Semua itu kalah. Om santai Om. Santi. Baik, terima kasih untuk Gong De yang sudah bergabung bersama kami yang sepertinya emang excited sekali ya untuk menjadi petani vanili mungkin nanti juga. Oke, sudah ada yang bergabung kembali bersama kami. Halo, selamat pagi. Oke, tolong dikecilkan dulu volume radionya Pak. Halo. Oke, Pak Riba ya, dilepaskan ya. Oh, bukan. Kalau gitu siapa dong? Pak Yade. Halo. Mana boleh isir kan Pak Yade? Ampuru Bapak narasumber ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Bapak narasumber. Mungkin mbaknya siapa sih mbaknya? Mbak Tias saya Pak. Mbak Dias. Iya. Radionya mengkuin terus ya? Tapi Radionya enggak berkuin. lumayan masih Pak. Mungkin radionya bisa dikecilkan sedikit volumenya. Radio Bapak di rumah. Oke. Halo. Begini, Bapak narasumber. Ujung-ujung keberhasilan Bapak ini dengan petani-petani kan pasar Pak ya? Napi? Bapak hasilnya semua kan di pasar. Iya, Pasaran. pemasaran ya. Justru saya khawatir Pak narasumber. Sekarang adanya pembatasan pasar ini. Saya khawatir. Sebenarnya penghasilan ada pembatasan pasar di sana lah nantinya. Apa namanya kendalanya Pak nih? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Iya. Jadi begitu ada hasil yang lumayan, pasar jadi terbuka, pasaran terbuka. Jadi hasilnya bisa dipasarkan, dinikmati oleh petani. Mhm. Pantamun itu Bapak narasumber Mbak Tia. Iya. Nggih. Om Santi. Om Santi. Oke, santai Om. Baik, terima kasih untuk Pak Riba atau Wayah D ya di Delot Peken yang sudah bergabung bersama kami. Lagi satu penelpon, Tias berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Iya. Bapak siapa? Jejang Astawis Kang Bungkulan. Oke, Pak, tahu langsung, Pak. Pas tahu nggih. Selamat Bapak narasumbernya sudah memberikan suatu tuntunan pembinaan kepada masyarakat petani dan masyarakat petani ini yang khusus. Jadi makanya begini, yang bidang tentang beropini atau berpendapat kalau bisa narasumber dalam acara ini, karena bagaimana
masyarakat sekarang kan sulit berasnya, beras itu mahal. Kalau itu adalah makanan pokok bagi kita sebagai manusia. Kalau seperti tadi, nanti itu panili, panili itu kan bukan kebutuhan pokoknya. Nggih. Nah sekarang yang bukan itu pertanyaan yang tanya, yang untuk petani panili ini untuk di Kabupaten Buleleng berapa luasnya? Sudah gitu kalau kita bandingkan dengan petani yang menanam beras untuk di Kabupaten Buleleng berapa luasnya? Khusus untuk sekarang beras. Yang harapkan kita sering sekali membutuhkan beras itu sangat sulit dan kita menunggu dari kiriman dari Jawa kan gitu ya. Nah di sini Bapak sebagai sumber atau dari Dinas Pertanian untuk di Kabupaten Buleleng berapa sih setiap tahunnya menghasilkan beras sehingga kebutuhan masyarakat yang ada di Buleleng apakah itu mencukupi dengan hasil yang demikian itu. Nah, disinilah sebenarnya yang saya harapkan makanan pokok kita itu adalah beras. Nah kembali seperti panili, seperti hasil bumi yang lainnya seperti bawang suni dulu umur jeruk goblek Banyuatis itu dulu kesini dengan bawang itu. Sekarang bawangnya hilang, ditanami dengan cengkeh sudah tidak menghasilkan, pernah ditebang lagi gitu. Nah sekarang sebenarnya bawang itu kalau saat-saat ada hari raya itu bisa sampai 40 sampai sekian gitu. Apakah itu sekarang dirubah? Sekarang kita sampai mengimpor, mendatangkan dari Jawa maupun dari Bombay itu. Nah ini Bapak sebagai Dinas Pertanian harus memikirkan masyarakat yang betul-betul apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Astawa di Pak Bungkulan Astawa, yang sudah bergabung bersama kami. Kita cukupkan untuk 4 penelpon dan Tias minta langsung ditanggapi mungkin dari Pak Made Sumiarte dulu. Baik, para pendengar Radio Guntur ya yang berbahagia, mungkin saya langsung kepada Pak Gusde ya. Terima kasih Pak Gusde niki terkait dengan program-programnya yang beliau tadi sampaikan sangat yang membantu kita di Dinas Pertanian ya. Nah, terkait dengan pertanian yang diperlu air ya sudah barang tentu mungkin ya ini karena pertanian itu kan identik dengan air ya. Yeah. Nah, kita di Dinas Pertanian ya khususnya di Buleleng sudah ya dan selalu setiap tahun itu kita memprogramkan bagaimana kita menggali potensi sumber-sumber air yang ada di Buleleng dan program-program itu kita sudah laksanakan. Nah, salah satunya adalah membuat bak-bak penampungan air ya karena pertanian tanpa air kan sama dengan bohong ya. Yeah. Bagaimanapun tingginya teknologi kalau tenuentan toye ya sang yang toye ini tenuentan kan agak lucu ya gitu ya. Nah artinya seperti itu. Terima kasih Pak Gungde. Nah kita sudah laksanakan itu. Salah satu adalah tiap tahun kita memberikan bantuan kepada para petani ya khususnya mungkin karena kita ada berbasis ketahanan pangan ya sudah barang itu mungkin sementara ini kita programnya hanya kita menyasar difokuskan dulu ke tanaman pangan seperti padi ya seperti tadi sampaikan. Nah kita berikan bantuan-bantuan seperti sumur bor ya, sumur pompa, dangkal, kemudian bak-bak penampungan air. Nah terkait dengan mungkin idenya Pak Gungde membuat bendungan ya mungkin nanti tupoksinya itu kan nanti di di dinas lain ya. Yeah. Mungkin nanti di dinas PUDR dan lain sebagainya yang punya untuk pengembangan itu. Nah, kemudian untuk hidroponik ya, kita juga sudah kembangkan dan sekarang hidroponik itu lagi ngetren ya. Iya, perlu juga yang sampaikan untuk hidroponik itu sekarang sudah ada mengembangkan di daerah Sambangan dan dipakai sebagai sarana untuk
edukasi para anak muda ya untuk nanti bagaimana bertani dengan sistem yang bersih ya. Jadi seperti tadi yang sampaikan kepada Mbak Tias itu bertani identik dengan kotor. Sekarang ada solusinya, ada hidroponik. Namun dengan sistem hidroponik mungkin memerlukan suatu kesabaran dan suatu edukasi yang betul-betul nanti bisa. Nah, mungkin nanti kita menyasar ke anak muda ya. Yeah. Nah, untuk anak muda mungkin untuk sekolah-sekolah, kemudian yang punya jiwa muda untuk nanti bisa bercocok tanam padi. Nah, kemudian terima kasih Niki untuk kegiatan saran dari Pak Dibak ya. Pak Wayahdi ya. Yeah. Kalau pemasaran hasil ya. Nah, sudah barang tentu mungkin tadi disampaikan tentang pembatasan pasar ya. Ya memang kalau dilihat dari situasi sekarang ya, pandemi corona ini mungkin ya saya pikir memang ada benarnya juga ada pembatasan pasar. Tetapi jangan khawatir Pak Riba ya. Kami kemarin sudah dinas Pemda membentuk tim ekonomi ya. Sudah memetakan bagaimana nanti ke depan ini tidak hanya di ketika pandemi saja ya produk-produk pertanian bisa kita pasarkan, tetapi ketika nanti situasi sudah masuk karir nanti dalam waktu tidak terlalu lama ya pandemi ini kita sudah bisa new normal ini bisa masyarakat bisa beraktivitas. Nah, sudah barang tentu bagaimana nanti pemasaran itu bisa kita fasilitasi ya. Mungkin nanti ya tim ekonomi inilah yang nanti membuat skema seperti itu. Ya mungkin salah satunya sekarang sudah kita laksanakan dengan melibatkan PD Swatantra. Yeah. PD Swatantra seperti tadi disampaikan oleh Pak Astawu ya, langsung yang jawab terkait dengan beras ya. Yeah. Sekarang Pak Astawu yang sampaikan kepada Bapak bahwa beras kita itu sekarang kalau dulu memang gabah itu banyak yang keluar terutama ke daerah kabupaten lain ya. Karena kalau dilihat dari produksi gabah kita yang di Buleleng sebenarnya ketika musim pandemi ini baru kelihatan, Pak. Karena ketika musim pandemi ini ya produk-produk pertanian yang ada di Buleleng karena pembatasan situasi ya di seluruh daerah ya baru kelihatan produksinya berapa. Ternyata dari hasil pendataan kami di dinas ya untuk produksi gabah di Buleleng itu sebenarnya kita sangat berlebih surplus ya. Karena mungkin karena sebelum pandemi ini ya gabah-gabah itu banyak yang keluar. Nah, karena salah satu kenapa gabah itu keluar daerah ya kepastian pasar dan kepastian harganya itu belum kita. Nah, sekarang kita sudah memberikan stimulus ya Pemda kepada para penggilingan padi yang ada ya untuk membeli gabah-gabah yang ada di Buleleng. Ya minimal nanti petani-petani yang ada di Buleleng itu ya bisa nanti menjual gabahnya ketika produk melimpah ya kita bisa nanti untuk menampung. Nah, hasil gabah itu ya itu difasilitasi oleh PD Swatantra. Nanti PD Swatantra pasarnya kemana gitu ya. Ya mungkin sekarang kita sudah di beras itu Bapak Bupati sudah menghimbau kepada semua ASN ya dan TNI Polri untuk membeli beras-beras hasil produk Buleleng. Astungkare setiap bulan ya kita sudah bisa menikmati beras ya yang hasil produk lokal kita Buleleng dan masyarakat petani yang menghasilkan padi yang menanam padi dan menghasilkan gabah bisa bergeliat kembali. Kira-kira seperti itu yang perlu yang sampaikan. Sukses Niki. Yeah. Baik, dari Pak Wayan mungkin. Salam kenal lagi sama Pak Nado Beratan ya. Nah, Pak Nado Beratan dan beberapa penelpon yang sudah memberikan masukan, motivasi kepada saya terutama pada petani, Pak Narde. Ini mungkin sedikit saya bisa jawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Narde. Ketika dengan lahan misalnya 6x7 meter kita bisa tanam itu tidak hanya sekedar mengasih tahu yang bagus-bagus saja. Sangat luar biasa. Ini yang artinya penting kita sampaikan kepada petani ketika apa yang ke depan misalnya harga anjlok dan lain sebagainya itu termasuk saya sendiri selaku artinya kalau dibilang penggelora lah untuk berbudidaya paneli ini tidak akan dibully. Karena kalau saya sendiri Pak Nade mungkin Tiang bisa jawab, Tiang punya sistem artinya gas Pak. Gai aniskan Pak gitu. Ketika kita misalnya menjadi petani misalnya seken dan lain sebagainya memang butuh proses waktu dan lain sebagainya. Nah
Pak Narde, Bapak itu dekat dengan saya dari Desa Ambengan. Bapak kalau mau lihat bagaimana cara saya untuk bisa memaksimalkan lahan sempit, artinya kita bisa tanam paneli, ngiring ke Pondok Tiang. Ngiring ke Pondok Tiang, dan bagaimana apa langkah-langkah yang harus kita sediakan atau antisipasi untuk menjadi pembudidaya paneli agar kita lebih bisa berkembang sebagai petani. Nah, terus ada lagi dari bapak-bapak yang penelpon tadi, mungkin sedikit yang mungkin ringkas, mungkin bisa mengenai daripada apa menjadi pertanyaan beliau-beliau semua itu. Nah, saya sendiri Wayan Rinaya yang didampingi oleh kadis kita tercinta, bagaimana membuat produk buah panel ini yang berkualitas, Pak. Ibarat kita menjual dagangan nasi, warung makan. Kalau kita menjual makanan banyak tapi rasanya tidak enak, yakin akan pembeli atau pasar market kita itu akan lari, Pak. Tapi bagaimana dengan menggagas atau mulai kita mengarah menjadi petani yang lebih mengutamakan mutu dan kualitas daripada produk kita nanti selaku petani, jelas kita memang kita tahu Bali ini adalah pulau kecil, tapi syukur kita Buleleng ini adalah 3/4 daripada wilayah Pulau Bali. Sangat luar biasa kita di Bali, khususnya Buleleng ini agak merupakan nanti bagaimana ke depan kita bisa akan memproduksi buah paneli mungkin terbanyak lah di Bali. Artinya dengan demikian tentu dengan kita belajar dalam kebersamaan baik dari proses budidaya dan bagaimana perawatan sehingga nanti di pasca panen dan lain sebagainya, kebetulan kami, kalau saya sendiri kebetulan Ketua Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali didampingi oleh Pak Kades dan beberapa juga yang telah saya bisa sampaikan tadi itu, kita berkolaborasi. Karena tanpa kebersamaan saya yakin apapun yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil. Walaupun berhasil itu sudah sangat luar biasa, karena tidak ada manusia sebenarnya yang mandiri diri sendiri, tidak ada. Nah, maka dari itu Tiang sendiri tidak akan merasa nanti menyesal dan lain sebagainya menekuni budidaya paneli ini. Tapi ya katakan, marilah kita menjadi penghobi dan pencinta tanaman. Komoditi apa yang harus kita misalnya senangi? Itu. Karena apa? Ketika kita menjadi penghobi dan pencinta, harga turun kita masih semangat. Karena kita sudah menjadi pencinta dan penghobi. Marilah kita berpikir positif. Karena sesuai dengan beberapa referensi yang saya dapatkan, petani itu adalah pengelola ekosistem tanah air negara Indonesia. Mungkin bagi para penjabat kita ya, penyangga negara Indonesia kan di tanah air negara Indonesia, bisa saja begitu. Nah, kita patut bersyukur tinggal apalagi di Pulau Bali, pulau yang sangat indah dan pulau dewata. Mungkin itu beberapa artinya saya bisa jawab dari para penelpon pada hari ini di Radio Guntur yang sangat top share menurut saya. Baik, terima kasih Pak Wayan Rinaya. Mungkin Pak Made Sumiarto ada closing statement sedikit yang ingin disampaikan untuk pendengar Radio Guntur. Baik, terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini ya, menarik sekali ya. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan, tapi agak panjang dikit ya. Saya ini mensitir dari senior saya, Pak Prof. Suprapto ya, kebetulan dosen saya di Dinas Pertanian kemarin. Beliau yang membuat saya seperti ini. Budaya pertanian melekat sebagai dasar budaya Bali Hindu. Ya. Kehancuran pertanian berarti kehancuran budaya itu sendiri. Sebaliknya, kelanggengan pertanian berarti melanggengkan budaya Bali Hindu. Lantas, akankah kita menghancurkan kelanggengan itu? Itu. Terima kasih. Oke. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Dari Pak Wayan, mau ingin menambahkan? Mari kita di Pulau Bali lestarikan alam Bali dengan tanam paneli. Jangan gengsi jadi petani karena petani memberi kontribusi bagi negeri tercinta ini. Oke, baik. Yang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan Rinaya dan juga Pak Made Sumiarto yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38 pagi ini. Menarik sekali perbincangannya. Semoga apa yang kita bahas di obrolan pagi kali ini bisa bermanfaat untuk pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang kelewatan, jangan lupa Anda bisa langsung cek di YouTube-nya Radio Guntur. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Kalau ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.